headset saya ini yang satunya putus. Record. Your meeting being recorded. Jadi continue. Di record. Nah, ada karena nggak ada yang ditanyain, saya mau tanya sama Mbak Fitri, ada berita baru apa yang di seputar permainan kutub? Oh ya, kena. Loh, apa Saman belum itu Mbak Endari, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Kan Selamat malam. Waalaikumsalam cintaku. Kemarin Waalaikumsalam. menekuni hal yang baru itu. Yang mana lagi? Loh. Yang mana lagi? Yang aku ajarin sama sampean itu. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat semuanya. Tentang yang pertama tentang VPN, terus yang kedua kan sampean wis duwe akeh sing diajari kan, 4 sampai 5 kan. Geng kumpulane sampean grupnya kan. Ada perkembangan kesulitan mereka dalam belajar atau 9 kok 4. Oh ya 9 kan sangar toh. Aku gak melu VPN Oh, gak melok lu. Ya tidak. Ya tidak. Waktunya itu loh mana? Waktunya bro. Oh, jika ada berapa Korea kok tanya. VPN biar ndedos iku lise satu list berapa personil, Pak? Sebenarnya aku itu karena nggak langsung ikut ya. Aku itu baru cuman diceritain. Karena channelku belum siap mau tak ikutin. Juku udah nyuruh aja channel DE, aku nggak berani korbanin. Ya aku belum gampang aku maju mundur channel 10K bangunnya gak demen nek gak pas corone main kan jedier. Pemenang kan kita mau serahin ke orang. Pertama kali yang aku tanyakan itu ada temen yang ngajakku VPN. Nanti misalnya channelnya itu ke-banned, apakah bisa kembali? No. Yang di-banned bukan channelnya, tapi adsense. Di situ saya, lainnya aja banyak. Kenapa aku harus ini? Sedangkan kan YouTube gue selawase. Yang ikut ya biarin, tak apa-apa. Saya kan enggak. Tapi yang penting SEO tetap main kan, walaupun nggak pakai VPN ngono. SEO tetap main nggak apa-apa lah. Aku nggak pernah main SEO deh. Oh. Di sini nggak apa-apa, SEO berarti aku dulu aturan gimana efek sampingnya. Semua kita pelajari gimana. Oh ternyata begini. Ya sudah tahu ya sudah. Saya mending lurus-lurus saja. Karena saya masih di sini dan kerjaanku luwih keren ya sebenarnya ngupload ngono dhisik. Nanti nanti setelah pulang baru eksekusi gitu. Artinya kan yang penting ilmunya dulu dicari. Betul. Kalau uang kita bisa cari kemana-mana, ilmunya itu sulit banget nyari nih gitu loh. Apalagi di sini yang terpenting ilmunya dulu yang dipelajari. Tapi sampean nang aku ilmunya kok pulit men. Curhat. Iya sesok sayang. Aduh Mbak San itu sayang ayah minta ilmu apa tak kasih ilmu. Mbak San nang wong liya-liya nyoh. Mau minta apa, ilmu apa? Tak kasih. Lewat buri ae, nek ngasih aja nang kene. Buri Mbak Endari lewat buri, engko nang Samsi poe lewat buri. Oke. Oh iya. Jadi kalau di komunitas kan memang ada beberapa banyak pandangan di mana kita yang bermain original dan kita yang mulai menyiasati keadaan. Jadi untuk semuanya saya selalu merespon positif dan kita pelajari ilmunya.
Ada yang pakai seperti itu, ada yang original, yang jalan. Nah, saya ini masih keadaan di tengah, berusaha untuk yang di tengah, untuk yang ke sana, dan harapannya nggak jadi problem. Tetapi ketika, nah makanya saya mau menjajaki sendiri ilmunya, karena saya mesti menyiapkan channel dulu, ibaratnya. Karena channel Sandro Javik ya harapannya saya akan bangun sesuai branding. Jadi bukan create value, create angka atau uang, tapi meng-create personal branding. Jadi ketika saya nanti mau masuk, mungkin saya akan dengan channel yang berbeda. Harapannya sih di sana. Ya mudah-mudahan. Memang benar-benar banyak pertanyaan dari teman-teman yang menyatakan bahwa benar apa enggak. Kalau aku ada channel satu dan tak buat aura-aura, nanti kira-kira kebenetnya masalahnya karena apa? Kan otomatis di situ buat jadi pembelajaran buat teman-teman. Ketika mulai, harapan saya sih ke sana. Sekali lagi, saya itu orangnya bisa ditemuin secara offline dan bisa ditemuin secara online. Ketika saya memberikan informasi yang keliru kan, sesuatu yang sudah saya bangun sekian lama jadinya kan ya jatuh. Ya terlepas apapun itu ceritanya, ilmu baru pastinya akan terus kita update. Karena tujuan teman-teman hampir rata-rata di 95 atau 90% ketika kita bertanya, YouTube itu buat apa sih kan? Buat cari uang kan, intinya seperti itu sih. Nah, tetapi pengalaman yang saya dapetin ketika saya bikin komunitas dan saya bikin channel ya alhamdulillah ada beberapa tawaran kemarin menjadi pengisi sosial medianya dari perusahaan Indonesia. Terus 1 bulan aku berontak, geger sama mereka, cancel. Jadi aku cuma ngisi sosial medianya mereka dengan status-status, dengan video-video pendek. Nah, terus bulan ini ada tawaran lagi untuk saya ngisi sosial medianya mereka untuk agar supaya engagement. Nah, harapan saya itu teman-teman juga bisa seperti itu gitu loh. Artinya bahasa Indonesia. Ya, maksudnya untuk mendapatkan jangkauan lebih luas. Nah, gitu. Untuk sosial medianya sebuah company itu menjadi lebih lebar. Jadi kemarin saya ditanya, kemudian kita negosiasi untuk berbicara bagaimana saya mengisi. Nah, kenapa sih saya mencoba memberikan buat teman-teman bikin edit video sedikit-sedikit, tapi yang penuh dengan makna, edit video yang durasi 1 menit, 2 menit, di mana durasi itu kan durasi seperti durasi iklan. Nah, ketika teman-teman mahir dengan cara yang seperti itu, bisa jadi kan besok lagi kalau ada penjual bakso yang ingin diiklanin kan kita juga bisa gitu membuat. Zamannya sekarang itu kan sosial media kan. Jadi artinya kita bisa cari uang dengan cara selain sekali lagi selain by keterampilan membuat dan editnya kita, selain dari AdSense kita juga keterampilan ngediting kita yang skillnya semakin naik. Jadi sekarang itu eranya adalah ketika saya dengan adikku ngomongnya pekerjaan itu, ketika kita cari pekerjaan pertanyaannya mesti satu, sosial mediamu followernya berapa? Dulu kan ijazah, sekarang yang ditanya followermu ada berapa? Kan pangkotmu piro? Subscribe piro, follower Instagram berapa, TikTok bagaimana? Di zaman now itu yang tanya ini tuh bergeser gitu loh, bukan ijazahmu apa, S1, S2, S3. Kangge. Nah, itu aku kemarin diskusi. Nah, dunianya kayak gitu, Mando. Jadi karena sekarang sudah mulai banyak e-commerce. Sekarang terus, nah ini yang sedikit ingin saya sampaikan ya. Nah, aku ingin berbagi kepada teman-teman ya. Sebelum kalau ada yang pertanyaan di-cut aja, karena aku mengisi kekosongan, karena ada pembelajaran baru yang ingin saya sampaikan mengenai brand ambassador. Jadi YouTube itu punya tempat di mana teman-teman kan pasti tahu kan, Nikon, teman-teman pasti tahu kan, Canon, teman-teman pasti tahu kan, Sony, teman-teman pasti tahu kan, Panasonic, Yamaha. Kemudian, nah itu ketika suatu saat di daerahnya teman-teman, itu kan sampean bisa ngajuin bahwa aku iso nggak iklannya Yamaha, showroom lah, kita bisa, iki lo kemampuanku, iki subscriberku, iki kontenku gitu. Nah,
Dengan begitu suatu saat kan, selain di rumah bisa main VPN atau VPN-nya di Keno Joki, ibaratnya teman-teman kan bisa berkreasi bahwa ketika datang ke sebuah showroom aku bisa ngedit kayak gini loh, set gitu kan, dengan modal biaya yang begitu sedikit tetapi menghasilkan nilai. Nah, bolehlah saya ditry 1 bulan, nah, kasih mungkin dia bisa ngasih cuma 500.000, 600.000, tapi jangkauannya dari sosial media kita, makanya di situ kan lingkungan, makanya kualitas editing itu semakin hari harusnya semakin membaik dengan fasilitas-fasilitas kamera, dengan hal-hal yang menarik, dengan ide-ide kreatif yang bisa kita munculin. Harapannya sih di situ sih, teman-teman bisa. Terus yang kedua, kalau konten kalian itu menarik misalnya, kan kemarin aku berbicara sama adikku juga, loh, di YouTube itu ada namanya membership. Nah, ini lebih keren lagi. Membership itu ketika konten kita kayak sebuah film, ketika mereka sudah pingin nonton kita, mereka harus berbayar. Nah, bayarnya ada $50, $30, ada yang $15. Terakhir aku lihat karena kemarin $32. Skimnya kan Hong Kong. Nah, aku mikir, kalau misalnya ada film Rogo, kemudian tak masukin ke membership, jadi orang yang datang yang pingin nonton harus bayar membership. Kalau 10 orangnya 200, wis 2.000, men. Itu duitnya jauh lebih gede daripada gaji AdSense. Aku mikir, hah? Karena aku mikir kayak gitu kan. Ternyata ada fitur yang seperti itu gitu. Jadi kita coba deh, ya kita share screen ini. Nah, jadi apa yang aku omongin, teman-teman ada baiknya. Karena ini bagian dari hal penting yang setiap momentum kita belajar itu aku pingin kasih insight, gitu. Pingin kasih masukan, pingin kasih sesuatu yang lebih punya nilai. Wah, gitu sih. Ini komunitas ya kan, Switch account. Jadi aku juga sebenarnya pingin membagi sesuatu itu. Ternyata ketika sudah monetize kan ada membership, ada namanya stiker, super stiker kan, ada seperti itu. Nah, jadinya fitur-fiturnya juga sebenarnya masih banyak dan masih banyak lagi yang sebenarnya bisa kita pelajari ya di dalam YouTube itu. Ketika kita mau cuma cari sekedar uang loh ya, kalau cuma cari duit gitu, banyak caranya. Jadi jangan pernah sampai mati gaya lah kita. Nah, di sini monetisasi. Nah, di sini ada fitur yang dinamakan membership ya. Ini semua yang sudah monetize sudah keluar. Nah, jadi dia menyarankan saya karena saya punya penonton 43,6%. Nah, itu sudah hampir mendekati 50. Jadi setiap postingan, makanya ini ke teman-teman juga coba cek yang sudah monet ya ibaratnya. Ini aku lihat rata-rata kan sudah monet, yang belum ya ini jadi pembelajaran supaya nanti pada saat monet dia lebih siap teman-teman. Nah, jadi ternyata di sini karena dia menganalisa kamu punya penonton 43% yang selalu kembali ke tayanganmu. Nah, ini semacam artis gitu kan ceritanya intinya. Jadi dia nyari si membership offer. Jadi dengan kayak gini kita bisa memberikan tontonan yang eksklusif buat teman-teman, buat subscriber kita. Ulang men. Nah, jadi seperti itu. Harus geser pintu karena omai kayak buku Pondoro. Lagi. Bawain berkat. Mari kendure nang ndi. Cukup balik kendure. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kita mampu memberikan buah konten yang berkualitas dan itu bisa kita jual, maka yang terjadi, nah ini coba saya klik ya, ekspor step. Nah, jadi ada kisaran nilai ya kalau teman-teman bisa buka ya. Mana? Kemarin aku sempat buka ya. Ada level-level ya kan. Jadi aku
aku kemarin berbicara level-levelnya terus bayar bagaimana dan ceritanya. Nah ini ternyata ketika dicek bahwa ada nilai-nilai uangnya yang bisa kita taruh lah. Kalau tontonan kita itu memang benar-benar sesuatu yang menginformasi atau mengedukasi. Oh ya ini kan. Low level $5 sampai $20. Medium level 25 sampai 100. High level 150 sampai 800. Ini kalau kita mampu menyuguhkan informasi atau sesuatu yang menarik, ibaratnya menarik, ya ini kita nggak berpikir muluk-muluk lah. Dua orang nonton kan subscriber kita yang benar-benar gila sama kita. Dan ini ternyata ilmu ini diterapkan oleh Reza Arab. Jadi ketika saya melihat apakah benar konten kreator dari sini, ternyata iya. Reza Arab pernah menyampaikan dalam waktu 1 hari dia mampu mengumpulkan uang 25 juta dari subscribernya dia. Ini contoh. Karena kedepannya subscriber teman-teman kan nggak mungkin tambah sedikit kan. Pastinya kan tambah naik. Nah, sementara pembelajarannya itu dari saya. Jadi ada gambaran, ada hal yang kita pelajari bersama. Baik, gitu ceritanya. Yes. Stop share. Oke. Diskusi kita mulai. Suaranya sekarang giliran teman-teman yang ngomong. Gak wis dipanjang sak mono kene ngomong, mosok nggak ada bentuk pertanyaan gitu. Atau hal lain boleh ditanyain. Yang penting aja sampai nyilih duit ya. Aku nggak punya duit. Lah, garanya niki ngenteni materi loh. Lah ora enek materi terus aku ki Lah itu nggak tadi punya. Iya. Makanya wes aku membership kan. Itu tadi kan membership. Jadi ada membership. Makanya nanti saya mau buat lomba, di mana lombanya adalah bagaimana membuat short. Wah, kan itu. Saya mau bikin lomba itu nanti. Dan hadiahnya udah tak siapin. Wah, piala. Wah, pialanya keren. Tak umum sih saiki alon-alon. Nanti ke depan. Jadi kita per 2 bulan sekali nanti ada perlombaan mengenai konten kreator. Jadi aku mau komunitas YouTuber Hongkong itu nggak cuman sekedar orang berorientasi kepada money kan, uang, gede-gedean duit, tapi bagaimana berprestasi. Kayak piala Citra, kayak piala FFI gitu. Jadi piala ini enek, jadi ini dan piala ini gak tuku nanggone. Yang penting aku tetap semangat. Walaupun karena ternyata setelah saya tahu kalau yang view-nya banyak itu belum tentu dolarnya besar, dan view sedikit ternyata kalau durasi tontonnya banyak juga ternyata bisa lebih gede kayak gitu. Semangatku di situ. Baru tahu. Loh, itu skema 2020 itu. Ya tapi kan baru katanya. Setelah saya membuktikannya kan saya yakin kalau ternyata YouTube itu memang jujur kayak gitu loh. Cuman yang nggak jujur itu gini, kan pelakunya gitu. Apa gini Mbak Aya, punya saya ya satu video yang COVID, saya pas tes COVID itu ya, swab itu satu video menghasilkan $3.90 berapa? Itu baru 4 hari. Terus tapi hari ini aku lihat lagi itu menjadi $3.70 berapa itu. Turun tapi cuma 2 gitu. Itu satu video. Tapi gini, aku lihat dari video-videoku yang lama, itu kan durasi tontonnya itu malah anjlok gitu loh. Saya itu nggak tahu gimana kok anjloknya kan itu, karena memang nggak ada yang nonton. Ada yang nonton itu 300 berapa ya?
Kok nggak ada yang kan, nonton? mungkin sampai nontonnya kan yang udah sing wis kekitung ditonton, mbok tonton deh. Aku nggak bakalan nonton, enggak, aku nggak nonton video saya sendiri di rumah. Maksudnya yang itu, maksudnya yang nonton itu loh. Oh, nggak tahu. Kalau itu kan aku nggak tahu. Itu kan orang luar. Oke. Saya ambil di tengah. Jadi penonton berulang sama penonton baru. Nah, ini ya. Penonton berulang dan penonton baru. Sebenarnya kembali lagi bahwa penonton berulang dengan penonton baru itu tidak termasuk ukuran ketika nilai atau duit. Tidak berhubungan ke nilai atau duit. Tetapi penonton baru dan penonton lama itu terhitung di views. Jadi penonton. Jadi ada yang masuk ke grafiknya views. Tapi ketika uang yang didasarkan nilainya gede dan tidak itu durasi tonton. Jadi begini. Pada saat yang Mbak Hendari Sri bilang bahwa pertama misalnya taruhlah durasi tontonnya 3 menit maksimum atau 4 menit taruhlah. Tapi durasi tonton kan jadi turun. Tambah lama durasi tontonnya kan jadi 2 menit misalnya. Nah, ketika durasi tonton itu maksimal, maka di belakang ini biasanya kalau penontonnya udah banyak, sampean perhatikan ya di konten sampean, itu ada iklan yang tidak bisa di-skip. Yes. Nah, pada saat ada iklan yang tidak bisa di-skip, itu nilainya maksimal duitnya. Nah, pada saat durasi tontonnya jadi turun, yang di 3 menit tadi, nah iklan yang nggak bisa di-skip nggak masuk. Jatuhnya nilainya jadi turun angkanya. Nah, tetapi ada lagi nih, ketika pada titik tertentu view, misalnya nih, mencapai di atas 1K atau 1,3K, kalau teman-teman perhatikan, iklan yang nggak bisa di-skip kan ada yang di depan. Nah, that's point. Itu value, itu nilai paling gede. Karena apapun ceritanya, orang sebelum nonton ketika iklan itu sudah lewat, nggak bisa di-skip, itu duitnya maksimal. Nah, coba perhatikan konten-konten yang intinya yang tidak bisa di-skip itu di depan. Lihat view-nya. Itu pasti di angka agak-agak tinggi gitu. Nah, di sini kalau kita berbicara yang Mbak Hendari tadi sampaikan. Jadi pada saat sampean dari satu konten dan ternyata hasilnya itu turun, apa masalahnya? Nah, di situ gitu. Makanya kenapa konten itu pasti kayak gitu. Semakin ke belakang, nggak mungkin kalau dia semakin ke belakang, semakin durasi tontonnya semakin naik, konten itu semakin menarik dan konten itu pasti direkomendasikan. Fix. YouTube kan melihat itu. Ketika durasi tontonnya dia stabil di average dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari 2 minggu, dia kan melihat itu kan akan masuk ke daftar sistemnya mereka. Ini durasi tontonnya tambah dino, tambah gede. Akhirnya malah dilempar kemana-mana. Nah, pada saat dilempar kemana-mana, disitulah yang munculnya balon, munculnya apa. Kalau tontonan, coba teman-teman perhatiin channel konten-konten teman-teman yang semakin cepat ke atas, yang sudah di atas, itu nggak bakalan turun gitu. Tapi durasi tontonnya bisa turun. Walaupun iya berarti durasi tontonnya turun. Walaupun penontonnya 100K, 200K, misalnya sudah sampai ke situ ya taruhlah. Nah, pada saat durasi tontonnya dia turun, yang terjadi rekomendasinya dia jadi pelan. Makanya yang sudah tontonannya segitu boleh di-share ulang. Siapa tahu ada yang belum. Jadi biar balonnya, makanya kan ada yang bilang enek balon, enek jet yang begitu mumbul, terus misalnya meneh, terus besok meneh, enek sing mumbul maneh gitu. Dengan konten yang sama. Nah, di situ algoritmanya si YouTube. Dari sini Mbak Hendari Sri sudah bisa. Tapi gini, aku ya ada pertanyaan lagi. Boleh. Kok terkadang apa kan itu video teratas ranking teratas itu ya. Tapi yang naik terus itu kalau aku lihat, tapi kok tak lihat kalau penghasilan dolarnya, tapi kok enggak banyak gitu loh. Apa bukan berarti video teratas itu penghasilan enggak teratas? Banyak faktor. Nah, banyak faktor. Banyak rata-rata. Fitri analisa banyak durasi tonton.
menurut aku masalah rata-ratanya dolar gimana? Karena bisa semakin dinilai teko salah video. siji sing ngomong, Mbak Ayah sih, Mbak Fitri ben ngomong dhisik. Oke, lanjut. Menurut aku masalah dolar. Kenapa aku kan pernah ada video yang meledos tuh, gitu. Ayo Mbak, didengerin orang banyak ya. Karo video yang lain nih, yo meledos tapi nggak oke-oke amat. Dan dolar iki mau ki oke sing yo meledos tapi nggak oke-oke amat yo mau. Nah, di situ tak pelajari dan tak delok. Apa sih masalahnya? Banyak faktor. Gampangane dari salah satu nih kameranya dhewe sing HP ku sing awal-awal mbiyen kan elek. Lanjut. Bagus, ini pembelajaran. Yo. Penting. Bisa. Kadang ono mau sponsor ki yo sithik regane. Gak oke. Salah satu nih kuwi. Terus mungkin sing delok ki mau cuma ngarep tok kurang dari 3 menit apa piye iklan gak muncul. Kan masuknya cuma ndek view, gak ndek dolar. Ya. Cuma ndek view, gak ndek dolar. Jadi view ki bukan patokan untuk nih duit. Nilai. Ngono lho. Terus kadang wong ngene. Lek apa HP-ne dekne ki mau ki enggak di-clear history engko moro ndelok kuwi gak akan muncul iklan. Iklane nek mburi. Muncul kan. Makanya HP-ne lek mereka yo kadang nggak ngerti di history-ne dihapus enggak juga nggak ngerti kan kita. Ngono ae. Jadi patokan iki mungkin ora nek dolar view-ne oke dolare oke durung tentu. Kamera juga iso. Kamerane elek yo gak dikai sponsor kadang. Oke. Tapi lah kameraku apik yo Mbak wis. Kameraku apik yo. Aku gak melok kalah aku. Kameraku apik yo 4K yo. Apa lah iki kamera ora kena, lah iki kamera gak kena. Oke. 4K. Tapi yang nonton mereka kan kadang lek nonton mari nonton iki ngono to. Kadang iklan juga nggak muncul, Mbak. Makanya clear history itu wajib. Satu clear history. Kalau itu salah satu yang masih bisa yang bisa disampaikan. Oke, itu tadi penjelasan dari Mbak Fitri. Mbak Ayah mau ngomong apa lagi? Tadi kan mau ngomong juga ada kesempatan ngomong semuanya. Pokoknya yang penting nggak bareng-bareng. Aku bisa ngomong kan bareng-bareng, malah nek dhewe aku gak wani. Ya wis, oke. Jadi masalah nilai, Mbak Hendari Siri tak kembalikan lagi. Ada yang mau disanggah atau ditanyakan ulang atau bagaimana? Enggak, wes. Cukup ya? Lainnya tanya. Saya ulang lagi. Ketika ada jawaban dari Mbak Fitri yang seperti ini, saya rasa bahwa sesuatu yang ya rada gaya sidik ya Fitri. Aku iso gaya sidik. Apa yang saya sampaikan ternyata masuk. Karena memang dari awal, dari saya bikin komunitas, itu bangun motivasi teman-teman untuk bikin video dulu. HP-nya terserah. Tapi semakin kesini semakin banyak monet, saya selalu produknya HP-mu lo elek. Nah, itu ternyata ada nilainya di sini gitu loh. Karena benar-benar sekali lagi, saya juga mempelajari bahwa konten saya yang 1080 dengan konten saya yang 4K, itu ketika tak buka di HP saya, itu keluar juga translatean gitu. Jadi bahasa Indonesia kita itu juga bisa keluar. Kalau itu memang ditonton di HP-HP yang model sekarang kualitasnya sudah tinggi atau Samsung A sekian-sekian ibaratnya, bisa membantu untuk bisa ditranslate gitu. Apalagi kalau kita punya penonton di luar negeri sana, jatuhnya mereka nggak ngerti bahasa kita, itu sebagai nilai atau value konten kita. Karena kemarin kan nonton. Kemarin sempat ada yang nanya ke saya, Mas, aku pas nonton video nih sampean kok metu katanya bahasa Indonesia di bawah. Piye aku tolong disetting no. Nah, seperti itu kan. Nah, dari situ tak ngerti kontenku sih sing metu tulisannya. Nah, ternyata yang editannya aku pakai InShot 4K yang berbayar. Walaupun nguploadnya dengan video 12 menit itu harus 3 jam. Sampai 4 jam untuk mengkonversi menjadi 4K. Jadi itu makanya terus aku sambat karo bojoku ya, ambek bojoku ditukokno HP sing rada apik lah ibaratnya kan seperti itu ceritanya. Jadi itu salah satu faktor, tapi kembali lagi jangan
jangan dipaksakan dengan sesuatu yang kita memang belum pada saatnya. Makanya kan aku kemarin selalu bertanya lagi sama Mbak Fitri, ini wes enek GoPro Max gitu loh. Kenapa kok gak dimasukin ke channelnya? Aku perhatian aja. Apa? Gak libur deh, kamu kan gak libur. Nah, ya kan libur. Sing mangan iku kan iso sampean udah mainkan ke situ gitu. Jadi jatuhnya itu bisa di situ. Urung di lampu. Ya udahlah, sampein nanti reasonnya, alasannya ke belakang deh. Tapi nggak, maksud saya itu udah kualitas yang wow gitu loh. Cuman ya ini pembahasan, sekali lagi ini pembahasan, jangan terlalu dipaksakan dengan apa yang bagus. Tetapi nilai uang itu ternyata salah satu salah duanya ada di sana. Yes. Jadi jangan berkecil hati buat yang belum punya kamera, HP bagus, GoPro terutama. Oke. Karena yang penting sih nonton durasinya oke, saudara ya oke. Nah, sekarang kita coba sapa nih satu-satu. Durasinya panjang. Ada sing HP-ne elek malah don krungu omongane Mbak Fitri karo Mas Sandro sing duwe kamera, sing duwe HP apik terus ngono. Kok didelok ning sosial blade kuwi iki biayane wong loro kuwi pira ngono lho. Biaya apa sosial blade? Nggak ada biaya, semuanya free aja. Nganune bayarane meleset paling ya cuma $3-4. Betul. Nggak jadi ukuran. Yang kepingin saya seneng, yang kepingin saya ke teman-teman itu pada saat teman-teman jago diedit, teman-teman itu bisa jadi ambasador sambal bawang. Iya. Yang penting kalau ada pemahaman kayak gitu jangan dibuat yang baru yang belum monetisasi itu down kayak begitu. Nanti mentang-mentang mereka HP-nya belum bagus terus mereka kan bisa down. Jadi yang buat yang belum ada kamera bagus, HP bagus, yang penting penontonnya durasi panjang, itu juga bisa menghasilkan dolar yang lebih besar daripada yang view-nya banyak tapi durasi tontonnya sedikit. Kayak begitu. Oke. 2 menit waktu tersisa. Nah, mesti jangan aku kasar ngomong, mesti 2 menit tersisa. Last question. Last pertanyaan. Soalnya kan ilmuku kan ilmu merakyat juga, selain ilmu sultan. Ilmumu goreng peyek, Mbak. Boleh duit satu peyek $15. Ya jelas no. Sehari 13,5 radio apa ya, Nek? Iya. Ada lagi? Last question. Sebelum closingnya. Tekon Mas Sandro lek. Senang aku tak tekon lah lek kita terakhir. Ya, wajahnya gak diketokno Mbak Marlena. Oh, iya. Iya. Gilang-gilang. Sampai nek sing isi no pancene lah. Ora iki men pas standar iki tak buka ya. Iki wong buka. Zaman semuane. Terus, halo. Wes. Nganu tekon Mas. Lah lek wis apa jenenge wis suwi enggak aktif nang YouTube ngono kuwi kan malih iku to Mas. Apa jenenge iki ketutup apa nek nganu pemberitahuan nang YouTube lah. Maksudnya iki kontennya wis suwi enggak aktif ngene. Nah iku berarti kontennya iki mati apa malih gawe konten anyar meneh, gawe akun anyar meneh maksudku ki ngono. Enggak. Dijawab Fitri. Enggak harus lanjut aja. Dilanjut bae. Upload aja. Kan urung marai iki kan ya penontonnya saiki. Terus apa jenenge iki? Sing delok ya saiki nah. Penonton karo sing delok ya padha ya. Enggak apa-apa, semuanya itu berawal dari sedikit. Oke. Lanjutkan saja. Enggak apa-apa, lanjutkan saja. Ya kan tekan sampai sini apa diterusnya apa gawe konten sing